Kita masing-masing mengkoreksi diri sendiri. Apakah dengan pujian tadi diakhiri dengan kau segalanya bagiku benar-benar terjadi dan kami alami, kita alami dalam jemaat saat ini. Apabila memang ya Anda adalah orang yang paling terberkati di dunia ini, sebaliknya apabila ada hal-hal lain yang mengganjal hubungan kami dengan Engkau, kami adalah orang yang paling malang di dunia ini. Itulah ungkapan daripada pujian kami ya Tuhan, dan kami berterima kasih Engkau singkapkan rahasia kehendak hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang katakan percaya kepada Engkau. Semua itu harus menghasilkan kau segalanya bagi kami. Tanpa itu kami adalah sia-sia belaka. Terima kasih untuk pengajaran yang Engkau akan berikan melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Dan kami mohon Kau terus bekerja, singkapkanlah lebih dalam kepada jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan pengajaran-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima pengajaran dari Dia, katakan dengan iman dan kerendah hatian, yaitu amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penutup dari lagu tadi adalah kau segalanya bagiku. Wah, ini menggetarkan sekali saudara. Lagu ini sering kita lantunkan, termasuk saya ya, termasuk favorit. Tetapi justru barusan Tuhan ngomong, betulkah engkau benar-benar mengakui aku segalanya bagimu? Kalau tidak, engkau adalah orang yang malang di dunia ini. Dan apabila amin, maka engkau orang yang terberkati di dunia ini. Nggak ada yang bisa melawan engkau. Saya bergetar saudaraku. Benar saudara, ini saya harap semua yang mendengar khotbah ini, pengajaran ini membuka hati ya, jangan dilawan saudara. Buka hati ya, supaya Tuhan bisa bekerja. Karena Roh Kudus itu lembut. Kalau saudara sudah melawan dulu, menentang dulu, punya jawaban dulu, Tuhan tidak bisa bekerja, nggak mau bekerja. Tertutup bagi kita yang menutup hati ya. Tuhan akan bekerja pada kita semua saat kita mau membuka hati kita. Jangan punya pemikiran sendiri, punya anggapan sendiri, penilaian sendiri. Jangan, singkap, bukakan hati dan mohon Roh Kudus bekerja, berbicara secara langsung kepada pribadi kita masing-masing. Amin, saudara? Amin. Siap ya? Kalau enggak percuma, sungguh percuma ya. Karena sekali lagi dia sangat lembut. Kalau sekedar belajar firman bisa pakai otak. Tetapi kalau mau berjumpa dengan Tuhan setelah lahir baru ini ya, atau klik dengan Tuhan, itu kesiapan hati kita untuk menerima Dia dan pengajarannya adalah penting sekali. Kalau enggak ngunci ya, sudah kekunci pintu hati kita, Tuhan diem terus. Ya, makanya banyak sekali yang sudah lahir baru tetapi tidak melanjutkan dengan hidup baru, atau sudah lahir baru tapi tidak ada klik, tidak kembali ke kasih mula-mula. Karena ngunci ya, dikira wah, benar ini saya begini. Aku sudah diberkati secara dunia, usahaku akan maju, semakin maju, ini dan itu. Ya, nah itulah biasanya yang mengunci. Ya, mengunci kita tidak keberkatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Materi boleh kaya, boleh sugih, nggak salah, tetapi kadang-kadang dan banyak karena materi itu ngunci dia selanjutnya, ya, mengunci hubungan dia dengan Tuhan. Maka walaupun kaya raya, sugih, duit, maju dan sebagainya secara duniawi hebat, tetapi hidupnya kacau, ya, kecewa, gelisah, bingung, bimbang, ya, dipermalukan dan sebagainya lah. Ya. Hari ini kita akan belajar ya, buka hati. Nah, sekarang yang pertama buka 1 Korintus
16 ayat 19 ya. Buka hati ya saudaraku, jangan ngeyel, jangan ngelawan ya. Jangan punya pendapat lain. Buka hati ya. Buka hati ya, terima dengan lemah lembut ya. Ya, kita baca 1 Korintus 16. 1 Korintus 15 ayat 19 ya. Buka ya, oke. Sekarang kita baca 1 Korintus 15 ya. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, dengan kata lain, apabila hanya dalam kehidupan kita ini saja yang nyata kehidupan yang nyata dalam keseharian adalah sakit penyakit, keluarga dan uang. Ya, hanya itu saja, berkutat terus di situ. Ya, kenapa saya nggak kaya-kaya atau kurang kaya atau ya macam-macam lah. Ya, keluarga saya kacau, ini itu dan seterusnya. Ya, saya penyakitan dan semua. Kalau berkutat hanya masalah dunia ini masalahnya hanya 3, saudara. Harta, penyakit, dan keluarga yang kacau. Intinya begitulah. Ya. Kalau hanya berkutat di sini, orang Kristen ini, kita ini kan orang Kristen ini. Ya, kita ini termasuk Paulus kan, surat ini kepada orang Kristen. Kalau ribet urusan hanya duniawi, yaitu penyakit dan lain-lain itu tadi, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Pengen malang nggak saudara? Mestinya nggak pengen kan? Nah, maka jangan seperti itu. Tujuannya apa? Ya, kenapa begini saudara? Karena di dalam Lukas, ya kita baca sekarang. Di dalam Lukas 16, ayat 13, dibuka coba. Kenapa ada ayat ini? Ya, ternyata ini jabaran daripada kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kalau tadi kan suratan Paulus yang nulis ya di Korintus kepada jemaat Korintus. Nah ini, karena ini adalah inti pengajaran Yesus sendiri waktu hidup di dunia. Ya, baca ya 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah ya, jadi jelas nggak bisa mengabdi 2 tuan. Tuan yang pertama adalah Allah, ya, dan tuan yang kedua adalah Mamon atau masalah-masalah kehidupan. Ini Mamon paling berat ini saudara, ya. Kalau sakit penyakit sih, kalau sudah tua, sudah 95 tahun penyakitan lah ya terima saja dipanggil Tuhan. Ya. Tapi kalau Mamon ini sampai mau mati, tetap pikirannya ke situ. Ya. Kenapa saya nggak punya duit sehingga nggak bisa ke Singapura di rumah sakit yang bagus, ya supaya hidup kembali sehat dan seterusnya. Jadi ini nggak boleh saudara, bukan tidak perlu mamon, bukan tidak perlu uang, bukan tidak perlu uang ya dalam hidup ini tetap Tuhan tahu, karena Tuhan ngomong apa yang kamu pakai, kamu minum pasti kami sediakan. Jangan seperti orang dunia, tetapi Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan dalam hidup ini. Ya, jadi ini nggak boleh, bukan tidak boleh cari uang ya saudara, fokus hatinya nggak boleh sampai kepada hal-hal dunia. Ini sebutannya di sini. Nah. Sekarang ini dari sudut negatifnya ya, jangan sampai seperti itu. Sekarang kita kembali ke yang benar ya. Kita baca sebetulnya kekristenan ini apa ya. Apa percaya yang gimana? Nah, sekarang kita baca Roma 14 ayat 17. Ya. Ini sampai harus terbukakan saudara, kalau enggak ya, kalau tadi kan negatifnya ini tadi, sekarang ini positifnya.
Ini harus benar-benar diterima ya, saudara. Saya harap kita semua klik dengan Tuhan. Hidup baru dalam Kristus. Luar biasa sekali, saudara. Sungguh, ya saya bersaksi. Nggak ada uang berapapun, nggak ada bahagia apapun yang melampaui klik dengan Tuhan. Dalam hati, dalam keseharian terus. Ya, kasih yang mula-mula itu terus berkobar. Nah, sekarang Roma 14 ayat 7. Roma 14 ayat 17. Nah, inilah ya. Inilah hal kerajaan Allah. Nah, sebelum ini sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kerajaan Allah ini, saudara. Ya. Jadi di dalam pengalaman kekristenan ya ada dua kejadian, saudara. Sebetulnya satu paket, tapi dialami oleh orang manusia ini, kita ini, khususnya saya, mengalami dua kejadian yang sangat penting. Saat kita lahir baru, ya, di mana mulai bisa melihat keindahan Allah, keindahan, ya, mulai bisa mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang buka dulu, ya. Sebelum ini kita baca Yohanes 3 ayat 3. Ini ditunda dulu ini ya. Kerajaan Allah saya terangkan. Ya. Yohanes 3, ya ini. Ayo ini ya, jawab. Saudara sudah ngalami belum? Kalau belum berdoa supaya ngalami ini. Kalau sudah ya amin, tidak apa-apa. Ya, amin saja. 2, 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, jelas ya. Jadi untuk bisa melihat ya kerajaan Allah, melihat ini kan panca indera. Melihat, mendengar, merasakan, mengecap, mencium, ya membaui lah ya, penciumannya jalan semua ini. Ini adalah harus dilahirkan kembali. Ya, atau tanda-tanda orang percaya yang benar-benar dan percaya yang sudah dilahirkan kembali adalah imannya ini mulai melihat ini dalam arti dengan iman ya. Imannya mulai bisa bekerja ya, melihat, mendengar suara Tuhan dalam hati, penglihatan, mimpi dan baca firman bisa muncul, saudara. Ya, bisa ngomong itu ya, Roh Kudus. Ini artinya ini, hubungannya dengan mana dan seterusnya. Jadi lahir baru ini panca indera mulai bisa aktif. Ya, ini melihat, bisa mendengar, melihat, merasakan dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah ini berarti sudah mempunyai modal awal. Ya, modal awal. Jadi belum yang benar-benar, baru modal. Ya, modal. Sekarang teruskan. Ayat 5. Ya, 2, 3. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kalau tidak lahir baru, ya tidak lahir baru, ia nggak bisa masuk. Masuk itu langkah, saudara. Ya, masuk itu langkah. Kalau tadi indera itu iman. Ya, jadi harus muncul iman dulu. Baru ada langkah ini, ya langkah. Langkahnya kemana? Ke dalam kerajaan Allah. Nah ini langkah inilah yang nantinya itu istilahnya klik dengan Tuhan, masuk ke dalam kasih yang mula-mula, masuk ke dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, dengan kerajaan Allah ini, di mana Allah sebagai Raja. Ya, kerajaan Allah ini bukan tempat, saudara. Nggak ada kalau kita cari di dunia ini di mana kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam hati kita, ya, yang sudah lahir baru, ya, dan bisa masuk, saudara. Ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ya, jadi orang harus lahir baru, nomor 1. Kedua, masuk, ada langkah.
langkah menjalankan kehidupan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kita kembali ke Roma 14 ayat 17. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi hal kerajaan Allah diingat bukan hal-hal bendawi. Ini makanan dan minuman ini bukan. Ya, bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Tuhan sudah memberkati. Amin. Amin, jelas. Kalau enggak ya menyangkal ya. Berarti saudara enggak mau sesuai Tuhan. Tuhan sudah memberkati. Percaya saja. Ada ayatnya. Ya. Saat Tuhan mau pulang ke surga sana, ya di Lukas 24 ayat 52, di sekitar situ, dia sambil memberkati terus menjauh dari pandangan para murid. Dia saking sungguh-sungguhnya memberkati, ya. Kalau perpisahan manusia umum paling begini-gini kan, dadah-dadah istilahnya. Betul enggak? Begini-begini kan? Ya, misalkan Bang Kris mau pergi ke Sorotiko kan gini-gini ya. Tuhan enggak gini-gini, tapi begini terus. Wah, hebat enggak? Artinya hati Tuhan sampai berpisah pun saat mau naik ke surga itu ya, dari pandangan para murid semakin kecil naik kan, tangannya tetap memberkati. Para rasul terus ditransfer ke kita sekarang, saudara. Ya, jangan jorok pikirannya, loh itu berkatnya hanya para rasul. Saya kan bukan rasul dan saya hidup 2000 tahun dari yang dulu. Bukan begitu. Ya, masalah firman ini kekal. Kita sudah terhisap di dalam para rasul itu kan terus melahirkan, ya, memberi pengajaran sehingga orang lahir baru dan hidup baru, dan sampai kita pun dapat transfer itu dari pengajarannya dia. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi seperti Pak Harto, Bung Karno merdekakan Indonesia. Kita terikut ke dalam kemerdekaan itu, bukan berarti kita ikut perang zaman itu kan enggak. Karena kita warga negara Indonesia, kita terhisap dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita rakyat yang merdeka. Ngerti ya maksudnya? Jadi kita sudah diberkati dan Tuhan rindu benar ya untuk terus-menerus memberkati kita. Sampai perpisahan pun dia tangannya begini diangkat dua-duanya sambil memberkati. Amin, saudara. Nah, ini perhatikan ya, ini bukan masalah makanan minuman ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh apa? Roh Kudus ini. Ini ada 3 tanda-tandanya. Kalau kita masuk kerajaan Allah, kita adalah dihubungkan dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang yang pertama akan saya terangkan masalah kebenaran ya. Nanti kedua damai sejahtera dan yang ketiga sukacita. Ingat, oleh apa? Roh Kudus, bukan oleh karena banyak uang. Ya, bukan oleh karena anaknya lulus jadi profesor, dari dokter, apa dari sarjana, bukan. Itu senang sih boleh, nggak apa-apa. Tapi sukacita ini oleh Roh Kudus. Ini hubungannya dengan hati, ya, dan hubungannya dengan Tuhan. Nah, sekarang yang pertama, oleh kebenaran, soal masalah kebenaran. Nah, ya, kebenaran itu apa? Ya, Yesus ngomong, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke rumah Bapa apabila tidak melalui aku. Ya, jadi kebenaran adalah Yesus dan firman-Nya. Ya, di dalam Yohanes 7 ayat 17 ya sekitar itulah ya. Dijelaskan firman-Ku adalah kebenaran. Jadi kebenaran ini adalah Yesus sendiri dan firman-Nya. Makanya ini jangan dilawan, saudara. Kalau saudara ngelawan, nggak dapat apa-apa, karena menentang kebenaran. Ya. Atau yang nyangkal gitu ya, nyangkal yang nggak keras dalam hati ya. Seperti ini mesti ada yang nyangkal, nggak dapat apa-apa. Percaya saja. Tapi kalau buka, Tuhan saya siaplah karena Engkau kebenaran.
Aku percaya engkaulah kebenaran dan firman-Mu kebenaran. Ya. Kalau saudara ragu-ragu, mungkin wah dikira khotbah ya pinter ya, karena pendeta sering baca. Silakan saudara doa masing-masing kepada Roh Kudus. Tuhan, saya mohon singkapkanlah secara pribadi. Benarkah khotbah itu? Mohon Roh Kudus, singkapkanlah yang benar yang mana. Silakan, coba. Maka nanti saudara akan ada komunikasi dengan Roh Kudus, bukan dengan pendeta, bukan saudara. Ya, pendeta ini bisa salah, hamba Tuhan bisa salah, tapi Roh Kudus tidak mungkin salah. Ya, jadi kalau saudara kurang mantap, ragu-ragu, silakan doa sama Tuhan, dijamin. Ini pengalaman saya dari dulu, saudara. Ya, dari sejak saya masuk gereja pertama, hari pertama, karena jujur saya orang nggak bisa hanya membeo gitu ya, membeo mengikuti tok. Jadi saya doa, cobalah Tuhan ngomong saja, yang benar yang mana. Tuhan ngomong, itu kurang lengkap, nah, itu kebablasan, itu tujuannya egois, itu benar, nah ini kurang benar dan seterusnya, dan benar-benar terjadi, saudara. Jadi karena kita punya Roh Kudus yang hidup, saudara, jangan cukup amin-amin tok, harus diricek dengan Tuhan. Kebenaran, ya, nah kebenaran ini hubungannya dengan Tuhan adalah Dia, ya. Kita harus percaya Dia adalah sang kebenaran, sang benar ini. Yang kedua, hubungannya dengan kita apa? Ya, hubungannya adalah kita sudah dibenarkan dengan percaya Tuhan. Salibnya kita sudah dibenarkan. Benar di hadapan Tuhan karena kita terhisap karena darah Kristus kita terhisap ke dalam kebenarannya. Nah, jadi ini orang Kristen yang sudah lahir baru dan mulai masuk klik dengan Tuhan ini di hadapan Tuhan sudah dibenarkan kesatu dan hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran, bukan sekedar dibenarkan sebagai selaku status kita di hadapan Tuhan, bukan, itu salah satunya. Tapi yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari pun selalu dalam kebenaran. Dalam kebenaran apa? Ya dalam firman Tuhan dan dalam Tuhan sendiri. Maka saat mendengar firman Tuhan jangan dilawan. Amin. Sungguh ini loh, kalau enggak tuh sayang waktu saudara ya jauh-jauh ya datang kemari enggak dapat apa-apa. Ngantuk ya. Ada yang bilang ngantuk tapi ngelawan ya percuma. Ya. Nah ini ya, dibenarkan oleh darah Kristus dan hidup dalam kebenaran, ya, yaitu dipimpin oleh Dia, Roh Kudus itu. Inilah ya namanya masuk kerajaan Allah. Ini kita akhirnya sampai di sini. Kedua, damai sejahtera, ya. Nah, damai sejahtera ini apa? Yaitu suatu suasana hati yang melampaui segala akal, yang hubungannya dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, mungkin masalah masih banyak, ya, hal-hal dunia masih banyak yang harus diatasi, nggak apa-apa. Tetapi selama kita masuk dalam kerajaannya, saat kita menghadapi atau menjalankan masalah penyelesaian dunia ini, damai sejahtera Allah selalu menaungi kita. Ya, ini yang gak bisa dibayar dengan uang, saudara. Orang kaya seberapa kayanya, saudara. Kalau nggak masuk ke sini nggak bisa. Tetap dia dalam hidup terpengaruh oleh hal-hal dunia. Ya, tetapi kalau kita masuk kerajaan Allah, kita akan masuk ke dalam damai sejahteranya. Ya, damai sejahtera ini buah roh ini, saudara, ya. Ini buah roh, damai sejahtera. Melampaui segala akal, ya. Saya sering ngomong seperti naik pesawat terbang, di bawah ada banjir, ada kebakaran, ada gempa bumi, pada ambruk. Ya, ngelihat, saudara. Tapi sepertinya kita di atas itu, ya. Bukan berarti jadi apa ya, tidak kepengaruh gitu loh. Ya, bukannya nggak lihat, wah kasihan, ya lihat gitu. Ya, tapi kita di atas itu. Nah ini,
ada damai melampaui segala akal. Ya, jadi bukannya menjadi orang Kristen tidak ada masalah ya saudara, tetap ada saudara. Yaitu 3, sakit penyakit, keluarga, dan bisnis. Intinya ya itu aja, bolak-balik ya. Nah, ya. Jadi damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya dalam praktek? Nah, kita baca Kolose 3 ayat 23. Coba baca bersama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi dalam keseharian kita untuk mendapat damai sejahtera Tuhan itu dalam kenyataan hidup ini, ya, bukan hanya di mulut, setiap yang apa kita kerjakan, kita dengar, kita lihat dan dan sebagainya harus dengan segenap hati, ya, seperti untuk Tuhan, ya, dan bukan untuk manusia. Manusia ini bisa diri sendiri, bisa orang lain, bisa istri, bisa suami, bisa anak. Ya. Jangan terfokuskan, jangan melenceng fokusnya kepada manusia, ya, tetapi tetap hatinya kepada Tuhan dan dengan segenap hati. Maka yang muncul damai sejahtera, saudara. Nah ini nggak bisa diurai ya dengan kata-kata. Tetapi yang sudah ngalami nanti bisa bersaksi, amin, ini benar ini. Tapi yang belum ngalami nggak bisa. Artinya ya nah, padahal ini ya benar ini. Ya, selama kita melakukan sesuatu ya untuk Tuhan, ya seperti untuk Tuhan, ya dan bukan fokusnya kepada masalah kita, bukan fokusnya kepada persoalan kita, ya puyeng kita dan sebagainya, tidak, tapi fokuskanlah kepada Tuhan, ya. Nanti Tuhan akan memberi sesuatu damai yang melampaui segala akal. Ya, itu dahsyat sekali ini saudara. Ya, ini jarang yang dapat. Kenapa? Umumnya kalau ada masalah, fokusnya masalah terus. Saya paling salah, saya paling susah, saya paling sedih, saya paling disakiti, dan seterusnya. Ketakutan, ya fokusnya saya salah, saya terus, ya saya begini, saya begitu, dan seterusnya. Harus dibalik, saudara, dibalik. Aku sekarang fokuskan ke Tuhan. Aku percaya Dia Allah, Sang Pencipta langit dan bumi yang mampu melakukan segala mukjizat. Penghalangnya adalah aku sendiri. Ya, disebutkan harusnya segenap hati untuk Tuhan. Tetapi kebanyakan kembali ke manusia. Ya, diri sendiri dan kepada manusialah, diri sendiri dan orang lain. Seperti saudara kesini mestinya ada beberapa orang ya yang ada masalah kehidupan ini. Saya percaya, ya saya pun ngalami ya. Tapi janganlah fokusnya kepada datang ke Tuhan untuk menyelesaikan masalah dunia kita. Memang bisa Tuhan, tapi kalau kita terus-menerus seperti itu, ujung-ujungnya kita hanya mendapat duniawinya, saudara. Tapi pribadi Tuhan tidak dapat. Maka damai sejahtera ini nggak dapat. Cuma senang. Nah, puji Tuhan, saya punya pengalaman yang saya bersyukur sekali, saudara. Setelah saya diselesaikan oleh masalah kebangkrutan, ya, nggak jadi, Tuhan menjumpai saya. Saya bersyukur benar. Ya, Tuhan ngomong begini, itu semua aku yang melakukan, ya, sehingga engkau lolos. Silakan teruskan itu semua. Atau kamu lepaskan untuk mengikuti aku, untuk bersaksi bagiku akan kasihku dan kuasaku yang demikian hebat. Karena aku Allah yang menjadi manusia. Silahkan pilih. Puji Tuhan ya, setelah bergumul jujur saja tidak langsung dijawab. Setahun dulu, setahun betul bergumul. Disitulah perjumpaan berulang-ulang Tuhan datang. Wah, saatnya setelah yakin benar, aku akhirnya berserah. Oke, saya kumpulkan teman saya, meeting, lepaskan semua. Saya akan mencari, akan meraih yang kekal. Ya, saya melepaskan yang fana. Ya, sampai hari ini. Itulah saudara, ya, berbuatlah segenap hati
untuk Tuhan. Saya tidak ngomong semua orang harus jadi hamba Tuhan ya, bukan loh. Kecuali panggilan ya, jelas-jelas nyata ya, bukan keinginan loh. Saya nggak ada keinginan, saudaraku. Aduh, dulu saya mikir jadi hamba Tuhan ini pengangguran, saudara. Gelandungan. Nggak ada otak yang harus gimana, harus sukses, enggak. Rasanya orang patah semangat. Akhirnya saya tapi masuk ke sini setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Nah, saya sekarang saudara, apakah saya secara materi lebih diberkati? Oh tidak, saudara. Tidak ada sekuku ireng, saudara. Dapatnya saya sekarang, jujur saja. Tapi hatinya melampaui mereka semua. Nah ini dahsyatnya Tuhan. Apakah kekurangan? Oh tidak. Di saat yang tepat pasti Tuhan berikan. Ya, tapi kalau dihitung jumlahnya, ya jelas kalah. Ya, nah inilah harus seperti ini. Nanti damai sejahtera muncul. Ya, damai sejahtera muncul. Nah, selanjutnya kembali ke Roma 14 yang terakhir. Damai sejahtera, kebenaran sudah, damai sejahtera dan sukacita. Ya. Semua ini oleh Roh Kudus ya, ingat-ingat ya. Kalau tidak oleh Roh Kudus nggak jadi. Ya. Yang seperti tadi kalau hitung-hitungan duit deposito, yang nggak jadi saudara. Nah, tapi Tuhan berjanji mencukupkan dan sampai hari ini Tuhan tidak mengingkari janjinya. Maka damai sejahteranya terus mengalir dalam hidupku. Nah, terakhir sukacita. Nah, ini sukacita yang bukan karena dunia lagi, ya, tapi sukacita yang karena persekutuannya dengan Tuhan. Ya. Ini juga nggak bisa dijelaskan, ya. Ya, orang lain mungkin dikatakan sakit jiwa, ya silakan, tapi dalam persekutuan ini ada sukacita yang melampaui segala akal manusia. Sukacita gimana dulu? Ya, pokoknya nggak bisa kita terangkan. Ya. Tapi kalau mengalami, nanti saudara akan bisa ngomong. Ya, bersaksi khususnya kepada yang belum. Ya, dan praktekkan ini semua. Inilah yang namanya kerajaan Allah, saudara. Ya, dibenarkan dan hidup dalam kebenaran, dalam firman dan dalam Roh Kudus. Ya, dan dalam tindakan sehari-hari, ya, kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Maka damai sejahteranya akan mengikuti kita. Dan puncaknya adalah sukacita. Ya. Kemanapun melangkah, apapun yang terjadi, ada damai yang dari dalam dan ada sukacita yang melimpah. Ya. Nah, kita harus tiru Tuhan Yesus, saudara. Ya. Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 15 kurang lebih di situ, ya. Dia banyak melakukan mukjizat di Kapernaum dan di Bethsaida. Tetapi tidak ada orang yang percaya, ya. Ditolak oleh kota itu. Apakah Tuhan Yesus marah? Oh, tidak. Bersyukur. Bersyukur Bapa, Engkau menutup, ya, firman-Mu, kebenaran-Mu kepada orang yang kepada orang yang merasa pandai, dan membuka firman-Mu kepada orang yang mengakui kebodohannya atau berpenyakitan mencari dokter. Aku bersyukur. Jadi ditolak itu, penginjil yang benar ini ditolak, oh enggak marah, saudara. Tetap bersyukur. Puji Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu kepadaku, ya, karena aku benar-benar mohon kepada Engkau untuk benar-benar klik dengan Engkau, maka Engkau jawab doaku. Tetapi kepada mereka, ya, Engkau pun menghendaki demikian, tetapi mereka keras hati, keras kepala, melawan firman, maka mereka enggak tembus, bukan Engkau yang tidak rindu, mereka yang keras kepala. Jadi aku tetap bersyukur. Untuk selanjutnya aku makin berdoa sungguh-sungguh supaya hati orang itu mau membuka untuk kerajaan Allah. Itu luar biasa, saudara. Ya, kalau kita baca
Barusan saya bersaksi sama istri saya, ya. Bertahun-tahun ya, saya gemarnya memang baca lah, jujur saja. Sekolah pun saya senang, ya. Bukan paksaan, tapi senang. Setelah saya punya buku banyak dan baca yang model teologi macam-macam itu, sampai puyeng. Tapi belakangan saya dapat buahnya, saudara. Saya bisa ada masalah apa, bisa klik sama firman. Oh, firmannya di sini nih, ada kejadian begini. Atau di mana? Oh, gitu, kayak sebuku ini, saudara, yang tebel ini, saudara, ya. Tapi jangan diuji dengan ujian lisan. Dalam praktek ini, loh, sekalian, ini bisa nyambung semua, saudara. Hebat sekali ini Alkitab. Ya, hebat sekali. Nah, kembali ke sampai tadi itu ada saksian, ya. Ada suatu sukacita di sini yang melampaui segala akal, ya. Sekali lagi oleh Roh Kudus, ya, bukan oleh hal-hal materi. Inilah yang namanya orang yang keberkatan yang dari Tuhan. Nah, ini ya, bukan berarti materi nggak perlu, ya. Sekali lagi materi perlu, ya. Tuhan pun tidak menolak saat dalam pelayanannya dia didukung oleh uang para ibu. Maria Bendara Kusa, Maria yang lain, dan lain-lain. Maria banyak perempuan itu yang mendukung perjalanan penginjilan Tuhan. Tidak dilawan, ya. Tetap Tuhan bukan anti uang, ya. Saya pun tidak anti uang, tetapi fokuskanlah kepada pribadi Tuhan. Yang lain nanti Tuhan akan menyelesaikan. Amin untuk firman Tuhan, ya. Jadi sekali lagi buka hati. Nanti direnungkan lagi, saudara, ya, diulang. Ya, kalau perlu nanti Mbak dengar lagi, ya, minggu depan nanti diupload, didengerin, saudara, dengan hati terbuka. Saya rindu sekali. Ya, saya rindu ini yang diwangun, semakin banyak yang klik, saudara. Orang di luar sana sudah mulai 1-2, mulai nyambung, saudara. Masa yang diwangun ini nggak nyambung? Yang harusnya secara urutan kan anak, ya, anak rohani, ya. Kalau di sana-sana kan, ya, bukannya salah, ya, mereka bukan, ya, kalau secara organisasi kan di luar kita, tapi bisa nyambung loh, aduh, luar biasa, ya. Nah, itulah, saudara, kerinduan saya, ya, supaya saudara semua, karena saya percaya saudara sudah sampai sini mestinya sungguh-sungguh, saudara. Ya, kalau enggak ya enggak betah, saudara, datang ke gereja, mestinya sungguh-sungguh, ya. Tapi ya memang ada yang mungkin karena pacar, karena apa, ya, jadi nggak ikut-ikutan, ya ada. Tapi saya percaya mayoritas sungguh-sungguh. Tapi kenapa enggak klik-klik? Ya itu, ya, terhalang oleh diri sendiri, menghalangi, ya, bukan Tuhan yang tidak mau memancarkan kasih karunia-Nya, sudah memancarkan, ya. Seperti matahari tiap pagi datang memancarkan sinarnya. Penghalangnya ada 2, saudara. 1, pagi-pagi ada awan menutup langit kita. Maka mataharinya, sinarnya nggak sampai ke bumi. Nah, kita juga sering begitu, ya, karena masalah yang rumit, sepertinya kasih karunia-Nya nggak tembus ke saya, karena terhalang terus oleh masalah hidup. Ya, ini masalah hidup macam-macam itu. Tapi percayalah, di belakang itu awan yang gelap, matahari sudah bersinar. Tunggu waktu, nanti oleh matahari embun itu akan buyar. Nah, jadi yakin akan saat-saat kita tertekan ke satu. Ya. Kedua, terangnya mungkin sudah jam 6, tengah 7 sudah mulai terang, ya. Tapi kita nggak mau keluar jemur. Dikiranya ini gelap terus, ya, ini diterang lampu. Gelap di kamar loh, di kamar, ya, kan gelap, ya, kalau tidur. Sudah jam 8, dikiranya masih jam 4 pagi, jam 3, karena terangnya nggak ada. Padahal kenapa? Karena kita nggak keluar, ya. Atau kita osteoporosis, kurang vitamin D, rapuh tulang. Bukan sinarnya yang nggak ada, kita yang nggak mau jemur, ngumpet terus di rumah, maka penyakitan tulang, ya, tulang rapuh dan seterusnya. Jadi
kasih karunia, anugerah Tuhan sudah terpancarkan tiap saat, tiap detik. Hanya ada dua penghalangnya. Penghalang oleh keadaan luar alamiah, kejadian yang tidak kita sangka menerpa kita, menjadi kita stres, memang ada begitu. Tapi percayalah, di belakang itu kasih karunia tetap tersedia. Dan suatu saat pasti embun ini akan pergi dan sinarnya akan menembus ke saya, kasih karunia ke saya. Ya, kedua adalah orang itu sendiri yang nggak mau keluar berjemur. Ya, nah ini kebanyakan ini kedua ini nggak mau, cuma amin-amin. Ya, akhirnya penyakitan, saudara, yaitu tulang keropos. Nah, kekristenan pun bisa penyakit karena nggak mau berjemur atau kepengaruh oleh ditutupnya awan. Nah, kalau ditutup awan itu nggak lama pasti akan muncul mataharinya, pasti. Ya, paling sehari 2 hari paling lama lah, atau mungkin seminggu, tapi nanti mesti terang. Yang konyol sekali ini yang orang nggak mau jemur, nggak mau keluar terima karunia itu, terima sinar matahari itu, karena takut hitam, maunya yang putih, ya, tapi nanti ujungnya adalah penyakitan, saudara. Ya, karena kurang vitamin D. Ya, itulah ya. Jadi karena saya berapa kali mendengar, loh, Pak Yorom dapat kasih karunia, ya enteng-enteng saja, kepenak itu. Kalau saya belum dapat, nah itu yang salah. Saudara sebetulnya sudah disediakan, memang belum dapat karena belum keluar ke sana, belum jemur, ya belum dapat. Tapi sudah disediakan itu di sana, ya keluar sana, jemur 10 menit, sehat. Besok jemur lagi, sehat. Nah itu. Ya, jadi jangan menganggap orang tertentu dapat kasih karunia, orang saya belum. Ya bisa belum, tapi salahnya bukan di Tuhan, tapi di orang itu. Ya, mungkin juga orang itu niat jemur, tetapi awannya tebal. Ya, jangan stres. Suatu saat mesti awannya pergi, percaya enggak? Apalagi kita di Khatulistiwa, pasti datang mataharinya tiap pagi. Nah, ya begitu. Oke, kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dengan segenap hati kami, yang kami puja, kami puji, dan kami selalu bersuka cita dan damai sejahtera yang dari Engkau menaungi kami, dan kami merasakan itu ya Tuhan. Teristimewa juga untuk pagi hari ini, Engkau telah memakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau melihat mereka-mereka yang membuka hatinya, maupun yang menutup hatinya. Engkau tahu, Allah, Engkau yang maha tahu, dan mata-Mu bisa menembus apapun di dalam hati mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang membuka hati, Engkau bekerja lebih lanjut, terangkanlah secara pribadi, seperti juga Engkau menerangkan kepada hamba-Mu ini, Engkau juga mau dan mampu menerangkan kepada mereka yang membuka hati. Kami percaya itu semua karena Allah, Engkau Allah yang maha tahu, dan mata-Mu yang demikian luar biasa bisa menembus hati kami masing-masing. Dan hamba berdoa untuk mereka yang sementara ini masih menutup hatinya, masih melakukan perlawanan atau pembenaran dirinya sendiri, hamba berdoa semoga mereka benar-benar akan membuka hati di lain kesempatan, atau mungkin keluar dari tempat ini, atau nanti sore atau besok dan seterusnya. Terbukalah hati mereka sehingga mereka benar-benar bisa mendengar, melihat, merasakan, mencium kebaikan dan keharuman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk itu semua, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sementara mereka yang dalam keadaan kegelapan karena awan yang menutup. Kami juga mohon diberilah kesabaran kepada mereka dan iman bahwa suatu saat awan gelap ini pasti lalu dari mereka, dan sinar-Mu akan kembali menerpa bumi ini, dan orang ini bisa menikmati kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Dan kami bersyukur, berterima kasih sekali lagi kepada kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepada kami, juga untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya, katakan amin. Dan selanjutnya, mari kita bangkit berdiri.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mendengar firman Tuhan dengan segenap hati, pulanglah dengan membawa berkat kasih yang telah Allah nyatakan, yaitu kasih di atas kayu salib melalui Yesus Kristus yang mati menebus dosa kita dan bangkit mengalahkan maut, sehingga selanjutnya ada persekutuan antara kita dengan Dia. Itulah suatu berkat yang telah kita terima, dan berkat yang super luar biasa nilainya, dan hanya oleh Tuhan saja kita bisa mendapatkan itu. Dan juga persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat tersebut, katakan dengan iman, amin. Ya.